It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Robology yang membahas tentang kegiatan-kegiatan berkaitan dengan robotika. Ya, kali ini kita akan membahas sedikit tentang aerodinamik ya, atau aerodinamika ya, yaitu sebuah pengetahuan atau sebuah ilmu yang membahas tentang pergerakan udara ya, pergerakan udara atau pergerakan perubahan udara dalam sebuah sistem ya. Nah, ini kita akan melihat bagaimana sebuah aerodinamik itu bisa bekerja untuk menggerakkan sebuah motor ya, atau sebuah mobil ya, atau rail car namanya. Ini kita sebut dengan rail car. Nanti dia akan bergerak, pergerakannya karena adanya aerodinamik ya, bukan karena pergerakan motor ya. Di sini tidak ada, sama sekali tidak ada motornya. Di sini juga tidak ada, tapi hanya mengandalkan kipas ini atau baling-baling ya, baling-baling yang dihasilkan oleh motor yang dari sumbernya dari baterai ya. Jadi nanti apakah rail car ini bisa bergerak karena adanya aerodinamik atau tidak, nanti kita buktikan ya. Sekarang ini akan kita bongkar dulu, kemudian nanti kita pasang lagi apa saja sih yang dibutuhkan begitu ya. Kita akan bongkar pelan-pelan ya, sambil melihat komponennya itu apa saja gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada baterai ya sebagai sumber dayanya. Kemudian ini sebenarnya dari bahan mika yang sudah kita, nah seperti ini ya, kita bentuk supaya nanti bisa seperti pipa gitu nanti untuk menghasilkan aerodinamiknya. Kita lepas dulu semua. Terus kemudian ini bagian belakang ya, kita bongkar semua dulu. Ya, sudah kita bongkar semua.
Oke, setelah kita bongkar semua, sekarang kita akan pasang ulang. Ini motor penggeraknya ya, bisa menggunakan motor yang lain, tidak harus sama seperti ini. Mungkin bisa beli di toko-toko elektronik begitu ya. Kemudian ini kita akan pasangkan untuk roda bagian belakangnya ya, menggunakan bim 5, bim besar kayak gini 5 ya. Terus kemudian kita pasangkan ini sebagai penghubungnya, bisa dikatakan pin atau pack gitu ya, pin atau packnya. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, ini modelnya. Nah, kemudian di sini kita pasangkan untuk rodanya. Ini rodanya kayak gini. Ini sebenarnya puli yang berfungsi sebagai roda juga ya. Tambahkan karet supaya tidak terlalu licin kalau kita gerakkan ya. Kita masukkan di sini. Kemudian roda kanan kirinya kita pasang. Nah, lebih seperti ini ya. Kemudian yang bagian sini kita pasangkan baling-baling. Baling-balingnya kayak gini modelnya ya, atau sudu-sudu baling-baling seperti punyanya kapal gitu ya, atau pesawat terbang gitu, hampir sama baling-balingnya. Baling-balingnya ini dari sini bersudut ke sana, agak melengkung, tidak lurus ya, untuk menghasilkan pergerakan udara yang maksimal. Pasang, nanti akan berputar. Nah, kemudian selanjutnya kita buat roda yang bagian belakang menggunakan model yang kayak gini bimnya ya, ya ini prototipe saja, mungkin kalau di rumah bisa menggunakan barang-barang bekas yang kita rancang gitu ya. Nanti kita lihat hasil jadinya kayak apa gitu. Kita gunakan bim juga. Nah, di sini saya alat peraganya menggunakan robot Gigo. Robot Gigo dari Taiwan, ini biasanya untuk anak-anak kecil gitu ya. Ini kita akan menunjukkan saja bagaimana aerodinamik itu berjalan gitu ya. Kemudian kita pasangkan axle-nya atau as tengahnya di bagian sini. Nah, ini pembatasnya supaya tidak gerak kanan kiri ya, supaya seimbang di tengah. Kita taruh di tengah sini. Supaya rodanya nanti seimbang. Baru kita pasangkan roda yang besar ini, sama fungsinya, bisa juga sebagai puli. Ini. Pasangkan sini, kanan dan kiri. Jadi kalau kita dorong ini ya. Nah, kemudian kita pasang rangkaian untuk bentuk seperti lingkaran ini. Ini nanti fungsinya untuk sebagai tempatnya plastik mika yang untuk lubang udara itu ya. Kita pasang di sini. Posisinya di ya, sebagai penguat juga untuk roda. Kemudian sekarang baru kita pasang bim yang panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bim besar yang 7. Kemudian kita tambahkan pin juga di sini, pack ya, kita masukkan. Ini sebenarnya bisa dilepas. Awalnya nggak ada, terus kita pasangkan nanti untuk mengaitkan ya. Kemudian yang sini juga. Nah, jadi ada kaitannya di sini.
Fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti untuk ini beam yang melintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita pasang di sini. Untuk konstruksi bagian atasnya. Pasang pelan-pelan agak apa? Nah. Ini ya, modelnya ya. Terus sekarang yang ini rangkaiannya yang ini kita pasangkan di sini, kita jadikan satu supaya menyatu. Kita ambil posisi yang di tengah-tengah ya. Nah, sudah jadi kan rangkaiannya. Jalan ini. Nah, jalan. Oke, kemudian kita tempatkan baterainya nanti di sini. Kita beri dudukan dulu ini. Dudukan. Kemudian ini ada bagian yang menonjol. Ini fungsinya kita masukkan di sini. Nah, jadi kemudian ini konektornya tombol apa hubungan baterai dengan motor kita masukkan di sini. Baterainya menggunakan alkalin ya. Sekarang kita coba dulu apakah bisa jalan kalau hanya begini. Kita bisa ya, tapi kurang kenceng ya. Kita lihat sudah bisa jalan. Tanpa menggunakan apa namanya motor di bagian roda ya, kita hanya mengandalkan baling-baling. Sudah bisa jalan. Itu untuk tombol yang putarannya ke sana. Tapi kalau putarannya kita balik, apakah bisa jalan? Oh ya, putarannya kebalik ini bisa jalan ke sana. Kenceng ya. Kita lihat ya. Ya ini aerodinamik. Kita lihat. Lumayan kenceng. Oke. Nah itu tadi kalau tanpa menggunakan apa namanya, jadi udaranya masih menyebar, jadi belum ngumpul jadi satu tekanan gitu, jadi masih menyebar karena kita tidak memberikan media di situ. Sekarang kita akan tambahkan media ini, media mica ini untuk supaya nanti udaranya bisa mengumpul, tekanannya mungkin lebih besar sehingga menghasilkan tenaga lebih besar juga. Kita susun dulu ya. Ini bisa juga diganti dengan pipa peralon sebenarnya, tidak harus mica. Ini mica karena ringan, mudah dibentuk, itu aja. Ini kemudian kita pasangkan di bagian yang sudah kita bentuk tadi. Ini kita tambahkan apa ya, pembatas supaya nggak terlalu dekat, nanti kalau terlalu dekat kena kipas. Ya, kita berikan pembatas. Sini modelnya ya, di sini ada lubangnya bagian atas ya, mungkin untuk sirkulasi udara lebih cepat ya.
Coba sekarang kita uji coba seperti apa hasilnya ya. Kalau misalnya tombolnya kita putar ke kanan, itu apakah dia bisa bergerak gitu ya, kita lihat dari posisi sini biar kelihatan. Ulang. Sekarang kalau putarannya ke sini, ya dia majunya lebih kencang juga, kita lihat ya. Karena lebih kencang daripada yang tadi. Kalau kita lihat ini di kencang ya. Cuma kalau putaran ke sana dia bergeraknya nggak begitu banyak, karena kalau kita putar ke sana dia lebih ke ngambil udara ya, nyedot di sini, jadi nggak begitu besar tekanannya. Tapi kalau putarannya kita balik ke sini, maka dia akan buang udara ke sana, buang udara ke belakang. Semakin jalan dia akan semakin kencang. Ya, kita lihat gitu ya. Jadi prinsip kerjanya dari pipa ini, dari pipa yang kita buat dari mika ini kan putaran turbin atau putaran baling-baling ini kan menghasilkan udara ya, udara ngumpul di sini kemudian didorong ke belakang, dorong ke belakang. Semakin kenceng dorongannya ke belakang maka ini akan maju ke depan ya. Seperti hukum Newton 3 ya, ada aksi maka ada reaksi, seperti itu ya. Jadi prinsipnya kalau kita dorong ke belakang maka bendanya akan maju ke depan ya. Semakin kita menekan ke bawah maka gaya ke atasnya juga akan semakin besar. Ini sama prinsipnya ya. Kalau kita jalankan dari sini, kita putar ke arah sana, dia akan semakin kencang ya. Ya, kurang lebih seperti itu prinsip aerodinamik ya. Aerodinamik jadi pergerakan udara yang kita atur sehingga menghasilkan tenaga yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, begitu aerodinamiknya. Jadi kalau tadi tanpa menggunakan pipa ya bisa jalan, cuma banyak udara yang tidak dimanfaatkan karena menyebar gitu ya. Dengan begini maka dorongannya akan semakin kencang, dorongannya semakin kencang. Ya. Itu ya. Nah, ini dengan tenaga seperti ini sudah bisa jalan. Kalau kita ingin tenaga yang besar berarti baling-balingnya kita perbesar, motornya kita perbesar, akan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Ya. Ini di sini tidak ada motor sama sekali di roda depan belakang. Cuma kita mengandalkan perputaran dari baling-baling ya, putaran dari baling-baling ya mungkin begitu untuk aerodinamika kali ini. Nanti kita lain kali kita lanjutkan dengan video-video yang lainnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Siapa tahu kita bisa membuat video-video tentang robotika yang lainnya yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.